negeri yang suci adalah negeri yang pertama dihancurkan. Mekah, Madinah, kota yang sangat suci. Tapi kelak ketika mereka sudah bercampur dengan kemunafikan, jauhnya mereka dari nilai-nilai agama, disitulah Bapak Ibu batu-batu berterbangan. Itu tanda kiamat Bapak Ibu, dan disampaikan oleh Nabi. Bagaimana umat muslim bisa selamat kalau umat muslim tidak dipersiapkan dari hari ini untuk mengenal tanda-tanda datangnya hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba angkat satu tema, judulnya Muslim Youth in the Age of Dajjal. Bapak Ibu tahu ya artinya Bapak Ibu ya, Syabab al-Muslimina fi ahdi Dajjal, kondisi pemuda muslim ketika masa datangnya Dajjal. Tema lebih tepatnya Dajjal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam satu hadisnya begini, Thalathun idza kharajna, 3 perkara kalau sudah keluar 3 perkara ini, kata Nabi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, dalam surat Al-An'am ayat 158. Siapa 3 golongan tersebut yang keluar kemudian iman itu tak bermanfaat lagi gitu. Jadi kalau sudah keluar 3 ini, kata Nabi, tidak bermanfaat lagi iman seseorang. Apa yang 3 tersebut? Yang pertama Dajjal, yang kedua Dabbatun, yang ketiga Tulu'us syamsi minal maghrib atau min maghribiha. Kata Nabi, Dajjal binatang melata kemudian terbitnya matahari dari barat atau arah tenggelamnya, sehingga ketika saat itu terjadi keluar, maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang tadi. Di dalam tulisan seorang ulama di dalam Hidayatullah itu mengatakan, Dajjal itu adalah Zionisme berwajah Amerika. Di dalam pandangan yang lain dikatakan begini, sinyalnya Dajjal itu muncul di era digital. Wah, ini semuanya masa-masanya Bapak Ibu. Nah, ulama kemudian membagi ketika masa Dajjal itu datang atau mungkin sebelum Dajjal itu datang. Jadi sebelum Dajjal itu datang, terjadi prahara yang mendekati ke arah kedatangan Dajjal, sinyal-sinyal kedatangan Dajjal, bentuk-bentuk manusia yang menyerupai Dajjal. Sehingga para ulama mengkategorikan, setidaknya kata para ulama, ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Wah, itu tak sedikit tuh, 7. Nah, mudah-mudahan kita tak masuk, amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat yang lain dikatakan Dajjal itu tidak akan menginjakkan kakinya di 2 tanah suci, satu Makkah, satu lagi Madinah. Tak masuk dia di situ. Tapi ada tapi dia. Berarti yang selamat ketika itu yang di Mekah dan Madinah, betul. Tempat yang suci, selamat dia yang masuk ke situ. Tapi yang di luar itu, maka ketika itu orang berbondong-bondong. Ketika datang Dajjal tadi, itu orang berbondong-bondong untuk berangkat menuju ke tanah suci mencari keselamatan. Nah, maka nanti di akhir kita sampaikan 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Nah, seorang ulama menuliskan, Dr. Ghahar Al-Mustaq itu menuliskan kondisi umat muslim terkhusus untuk pemuda-pemuda ketika itu, artinya adalah orang-orang setelah bapak ibu semua, generasi ke depan kita, itu kondisi mereka ketika berhadapan dengan Dajjal itu bagaimana. Dan itu disampaikan oleh para ulama. Apa kata Nabi? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar minan Dajjal, gitu. Antara diciptakannya Adam sampai munculnya nanti hari kiamat, itu ada masalah yang lebih besar daripada Dajjal. Berarti Dajjal itu termasuk masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita coba korek sedikit tentang Dajjal tersebut, biar kita tahu sekarang ini kita sudah masanya sinyal Dajjal kah
atau memang Dajjalnya sudah datang? Kalau dibahasakan Zionisme Amerika itu adalah berwajah Amerika adalah Dajjalnya, berarti yang menyerupai, kan begitu. Tapi dalam hadis yang lain Nabi kata begini, akan datang satu masa, kata Nabi, satu kaum, satu zaman, Dajjaluna kadzabun. Ada manusia-manusia, karakter-karakter manusia yang sangat menyerupai Dajjal. Nah, ini karakter manusia. Berarti tak salah ketika ada yang mengatakan orang-orang yang berwajah Dajjal itu adalah manusia yang menyerupai karakter-karakter dan Dajjal. Baik Bapak Ibu. Nah, yang ingin kita bahas adalah ciri-ciri Dajjal secara global. Jadi kita harus paham dulu nih, Dajjal secara global. Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Tidak diutus seorang nabi pun kecuali dia pasti sudah memperingatkan umatnya dari si buta sebelah. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Semua nabi, berapa banyak nabi? Berapa jumlah nabi Bapak Ibu? Berapa Pak? Pokoknya ribuan, bukan 25 ya. Nah, ini sejarah yang sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan kepada beberapa ulama. Ulama juga sudah mengetahui dan harus mengkoreksi buku ajar Kementerian Agama yang mengatakan 25 nabi. 25 nabi, kemudian berapa rasulnya di situ? Disebutkan cuman 5. Nah, ini sudah dikoreksi, mudah-mudahan ke depan buku ajarnya sudah menjadi yang lebih baru. Karena kalau tidak dirubah berarti ya tetap begitulah kita. Artinya apa? Orang-orang yang menyelewengkan kebenaran dari sejarah. Karena dalam hadis Nabi begitu, banyak sekali nabi itu, bukan sedikit. Ternyata yang kita pahami dari kecil 25 nabi, 25 rasul kan, 5 rasul. Padahal yang 5 itu yang ulul azmi 5. 25 nabi dan rasul itulah yang benar. Baik. Nah, kemudian si buta, dia dikatakan buta sebelah, dan si tukang dusta. Ketahuilah dia itu buta sebelah matanya. Ini karakternya yang secara global disampaikan oleh Nabi. Dajjal itu buta sebelah, artinya matanya cuma satu, dan dia pendusta. Ketahuilah si buta itu sebelah matanya, dan sesungguhnya pemelihara kalian itu tidaklah buta sebelah, dan sungguh di antara kedua matanya itu tertulis kalimat kafir. Jadi nanti besar kafir, kata dia. Tulisan kafir di jidat dia. Itu tertulis kafir. Tapi jangan pula Bapak Ibu tengok orang ada tulisan kafir di kepalanya, itu enggak, itu Dajjal tuh, enggak boleh begitu pula. Ini lain cerita. Karena kita mengatakan orang kafir, mengatakan orang Dajjal itu enggak boleh. Sekalipun karakternya mirip dengan Dajjal. Oh, ini pendusta orang nih kayak Dajjal lah, jadi itu tak boleh itu. Meskipun. Nah, hadis yang kedua dari Hudzaifah bin Yaman. Wa inna ad-dajjal mamsuhul ain, 'alaiha zafaratun ghalizah, maktubun baina ainaihi kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, katibin wa ghairi katibin. Sesungguhnya Dajjal itu terhapus matanya, padanya ada kulit selaput mata yang kasar, tertulis di antara keduanya matanya itu kafir. Setiap mukmin bisa membacanya, baik dia itu mampu membaca ataupun buta huruf. Jadi dia tidak jelas, tapi yang bisa membaca adalah orang-orang kafir. Orang-orang mukmin bisa membaca, baik dia buta huruf ataupun tidak buta huruf. Ad-Dajjal a'warul ain, al-yusra jufalu sya'ri, ma'hu jannatun wa nar, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Yang kedua, tadi sudah buta, tertulis kafir, pendusta, 3 ya. Yang keempat, di tangannya Dajjal itu ada 2, ada jannah, surga, ada neraka. Yang surga berarti neraka, yang neraka berarti surga. Paham maksudnya Bapak Ibu?
Tangan kanannya ini jannah, tangan kirinya adalah nar, neraka. Di tangan kanannya kalau jannah yang dibawa oleh Dajjal, berarti dia mengajak kepada neraka. Tapi kalau dia katakan nar, mengajak kepada neraka, berarti sesungguhnya mengajak kepada surga. Maksudnya paham? Artinya apa? Ketika Dajjal berbicara tentang surga, amal baik, masuk ke dalam surga, itu mesti dusta. Karena itu mesti mengantarkan kepada neraka. Tapi sebaliknya, kalau dia berbicara tentang neraka, azab dan lain sebagainya, itu mengantarkan kita kepada surga. Karena Bapak Ibu, ketika Dajjal itu turun, itu orang-orang yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang mengamalkan surat Al-Kahfi. Satu. Yang kedua, orang yang bisa selamat adalah orang yang kokoh imannya dengan pondasi yang kuat sebelumnya. Kalau tidak goyang. Ulama sekalipun yang mendengarkan Dajjal itu dari pelosok negeri akan datang ke kota cuman untuk melihat siapa Dajjal tadi. Bayangkan, itu kondisi waktu itu. Sehingga yang selamat itu bingung, hanya orang-orang tertentu. Maka banyak orang-orang beruzlah mencari selamat. Dia pergi agar tidak mendekat, karena setiap hentakan kakinya, setiap yang keluar suaranya, itu orang-orang mendengarkan. Dia tunjuk langit, hujan turun. Dia tunjuk si mayit, yang mati bisa hidup. Ini muskilah. Sedangkan sekarang yang tidak menunjuk langsung, yang mati langsung hidup saja kita bisa percaya, apalagi Dajjal beneran. Bapak Ibu boleh lihat keadaan kita hari ini. Berapa banyak para pendusta yang tersebar dan bisa dipercaya. Seperti halnya orang pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Artinya apa? Kita mempercayai sesuatu yang berbau neraka dan kita menghindari sesuatu yang berbau surga. Nah, ini kondisi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini yang disebut dengan sinyal-sinyal Dajjal itu. Apa yang dimaksud dengan sinyal-sinyal? Mendekatnya umat manusia pada karakter-karakter Dajjal. Salah satu karakter Dajjal yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi adalah kadzab, pendusta. Nabi juga sudah katakan, Dajjaluna kadzabuna. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, bermunculan manusia-manusia yang berkarakter seperti Dajjal, mereka pendusta. Nah, kondisi kita hari ini itu sangat berhadapan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena perkataan Nabi itu pasti terbukti. Yang kita temukan manusia hari ini banyak sekali para pendusta, itu banyak, tidak sedikit. Sehingga tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, sab'ina kadzab, akan muncul 70 para pendusta. Itu sudah lebih daripada 70. Baik. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad haddatstukum 'anid dajjal hatta khasyitu an la ta'qilu. Inna masihad dajjal rajulun qasir afhaj ja'dun a'war matmusul in laisa binati'atin wala hajra'a fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya aku sudah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, kata Nabi, tetapi aku masih saja khawatir kalian tidak akan paham. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu lelaki yang pendek, renggang antara dua betisnya, pendek keriting, buta sebelah, terhapus matanya, tidak tinggi, tidak berlubang pada matanya yang terhapus. Jika dia itu tersamarkan atas kalian, maka ketahuilah bahwa pemelihara kalian itu tidak buta sebelah. Siapa pemelihara kita, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan bahwa Allah itu tidak buta sebelah. Jadi Bapak Ibu, kenapa dikatakan oleh Nabi begini? Dikhawatirkan tertipunya manusia. Kita ambil contoh. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mendengar bisikan. Apa kata bisikannya? Begini. Dari atas dia mendengar bisikan begini.
Kata bisikan itu, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, Tuhanmu sudah membebaskanmu dari syariat, maka bersyukurlah kamu atas surga yang dijanjikan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Apa kata dia? Kata suara tadi, bisikan tadi, Abdul Qadir, udah tidak usah beribadah lagi. Tuhan sudah menjadikan surga bagimu, dan bagi engkau pasti surga, dan engkau tak perlu lagi beribadah. Kenapa? Karena engkau tergolong orang yang soleh. Diambil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendalnya, dilemparkan pada arah suara tersebut. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suara itu adalah tipu daya. Suara itu adalah tipu daya. Nanti suara seperti ini yang banyak diperdengarkan ketika Dajjal datang, sehingga kepercayaan manusia kepada Dajjal itu sangat. Ketika Dajjal menunjukkan kehebatannya, pohon yang tak berbuah ditunjuknya jadi berbuah, beras yang padi-padi tadi yang tidak tumbuh jadi tumbuh, itu menunjukkan bahwa keajaiban terjadi pada diri dia. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu ketika ingin melakukan sesuatu, ketika seseorang sakit didoakan oleh Nabi kemudian dia sembuh, itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan oleh Allah, itu mukjizat. Tapi Dajjal itu bukan mukjizat. Dajjal itu memiliki kelebihan, tujuannya untuk membuat manipulasi, tipu daya manusia, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu manipulasi dia dalam geopolitiknya begitu besar, sehingga kita tertipu Bapak Ibu. Orang pertama yang mengatakan bahwa Israel itu sahabatku, dan hari ini dia duduk menjadi presiden Amerika yang kedua kalinya. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Semakin dekat. Sudah disampaikan Nabi, orang yang benci kepada Palestina, bisa jadi itu adalah bagian daripada itu, manusia-manusia yang benci kepada Palestina, kelompok-kelompok yang membenci Palestina, kelompok-kelompok yang membenci Yerusalem, Baitul Maqdis. Semakin nampak kekuasaan mereka ingin menguasai Baitul Maqdis, karena kata Nabi, kelak di akhir zaman Baitul Maqdis itu akan ditaklukkan. Hari ini Bapak Ibu, kondisi Baitul Maqdis hampir sedikit lagi mau ditaklukkan oleh mereka. Loh, kalau seandainya, bukan seandainya, sekarang dia sudah naik. Artinya apa? Kekuatan tentara-tentara Israel dari dukungan Yahudi Amerika itu akan semakin merajalela. Kenapa? Karena seutuhnya mereka demi Israel, bukan yang lain. Jadi sebenarnya kamuflasenya Amerika apa? Negara Amerika Serikat itu Bapak Ibu, itu negara kamuflase, yang tujuan mereka bukan hanya sekedar ekonomi, tapi agama menjadi tujuan penting bagi mereka. Ini yang disebut dengan tipu daya. Ketika IMF, International Monetary Fund, bagian daripada Dajjal yang kita sebut, oleh sebagian ulama mengatakan itu Dajjalnya itu gitu deh. Jadi ketika mereka menguasai ekonomi, itu adalah sifat dan karakter Dajjal yang mereka gunakan. Hari ini apa yang tidak bisa mereka lakukan dengan bahasa mereka? Ketika Amerika berhasil menguasai dunia, ketika Amerika berhasil menguasai ekonomi, apa yang disebutkan oleh Amerika pasti terjadi. Karena itu menjadi Tuhan bagi mereka. Artinya apa? Mereka jadikan diri mereka Tuhan untuk melakukan sesuatu. Sekarang terbukti perkataan-perkataan mereka. Mereka ingin membuktikan perkataan mereka. Dengan ekonomi yang mereka kuasai semua, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika Indonesia, ini Bapak Ibu, penting bagi kita, ketika Indonesia belum bekerja sama dengan Amerika, apa kata Amerika? Kami akan stop semua ekspor impor yang ada dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Indonesia kami tutup. Kalau tidak mau menerima paha sampah, paha ayam sampah untuk masyarakat Indonesia, 40.000 ton yang dimasukkan oleh Amerika ke Indonesia. Untuk apa? Jual beli ayam sampah dan dikonsumsi. Ketakutan Indonesia dan beberapa negara akhirnya apa? Takut akan diputusnya jalur politik internasional. Takut dia terputus hubungan dengan Amerika. Akhirnya terjadi apa? Diterima Bapak Ibu.
Nah, jadi kalau banyak yang menikmati ayam sampah pada masa itu, itulah kelakuan Amerika, Bapak Ibu. Pada akhirnya mereka menjadi negara adikuasa. Mereka menjadi negara yang paling berkuasa. Apa maksudnya? Ketika mereka berkuasa menjadi satu negara, apapun bisa mereka lakukan demi kepentingan mereka. Itu yang mereka lakukan hari ini. Oleh sebagian para ulama mengatakan, inilah dajjal yang benar, kata dia. Artinya apa? Ini loh karakter dajjal yang bermunculan. Dan dajjal yang berbentuk manusia, kata dia. Dajjal belum dajjalnya datang, tapi karakter manusia berbentuk dajjal. Inilah penguasaan dunia global. Dajjal itu menguasai dunia. Dari berbagai macam negara akan datang, Bapak Ibu, ketika mendengar di mana Dajjal berhenti, di situ mereka datang. Di mana Dajjal berhenti, di situ mereka datang. Turun Dajjal di Semarang, oh, orang-orang dari daerah datang. Turun Dajjal di Pekanbaru, mudah-mudahan tak turun di Pekanbaru. Karena Dajjal itu, Bapak Ibu, akan turun di kota-kota besar. Dajjal itu akan turun di kota-kota besar. Mudah-mudahan tak turun di sini. Kalau sempat turun di sini, goyang kita, Bapak Ibu. Goyang. Yang punya banyak duit aja kita goyang, apalagi Dajjal. Ya kan? Oh, cuman duitnya cuma memang tidak berseri. Duit, karena duitnya tak berseri, kita sudah goyang. Apalagi kalau seperti Dajjal yang bisa merubahnya. Bapak Ibu masih ingat sejarah ya, Bapak Ibu ya. Ketika Sunan Gunung Jati merubah kelapa menjadi emas, oh, berbondong-bondong manusia datang. Ini karakter, Bapak Ibu, karakter. Kita tak katakan itulah berkaitan dengan Dajjal, tapi begitulah kondisi manusia. Sesuatu yang menurut mereka yang aneh, kelak di akhir zaman akan menjadi tuntunan bagi mereka, panutan. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita harus berhati-hati. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kondisi Dajjal. Dan Dajjal itu, kata Nabi, pasti akan datang. Jadi tanda hari kiamat ada dua, besar dan kecil. Yang kecil itu banyak, ada ratusan, Bapak Ibu. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Nabi Adam lahir, Nabi Muhammad lahir, itu adalah tanda kiamat kecil. Tapi yang ditakutkan orang adalah ketika 10 tanda kiamat besar itu datang. Inilah kemudian, Bapak Ibu, ketika 10 tanda kiamat besar ini datang, maka bersiaplah, Bapak Ibu. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Keimanan kita. Karena apa? Kondisi itu tidak lagi bermanfaat bagi kita. Iman tak lagi bermanfaat. Artinya apa? Yang kita siapkan dari sekarang sampai sebelum datangnya 10 tanda kiamat besar, itu yang mempengaruhi kita. Kalau istiqomah, kita selamat. Kalau tak istiqomah, kita. Begitulah keadaan. Maka Bapak Ibu, kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, itu bentuk komunitas dari hari ini yang bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena fitnahnya akhir zaman itu jauh lebih besar. Orang yang hidup di akhir zaman, as-sabir ala dinihi kal qabid alal jamri, kata Nabi. Orang yang hidup di akhir zaman itu, kata Nabi, seperti orang yang sedang memegang bara api. Saking beratnya, Bapak Ibu. Karena dia harus bersabar dengan agama. Karena dia harus menjadi manusia yang aneh di antara manusia-manusia yang mengikuti perkembangan dunia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sudah aman? Sudah siap menghadapi Dajjal? Kalau sudah siap, boleh. Tapi insya Allah yang tua-tua insya Allah nggak akan ketemu dengan Dajjal. Orang-orang yang ketemu dengan Dajjal itu adalah pada akhirnya nanti orang-orang beriman itu bermuka dua. Kalau sudah kita sering nampak manusia-manusia bermuka dua, sudah banyak orang-orang datang ke masjid untuk pamer, sudah banyak orang-orang datang ke masjid tapi tidak sholat, cuman untuk memuji diri masing-masing, datang bermegah-megahan, rumah jaraknya semeter, cuman datangnya pakai mobil. Di mana parkirnya? Tahu maksud saya, Bapak Ibu ya? Rumahnya cuma di samping masjid, tapi datang ke masjid pakai mobil. Nah, kalau Bapak Ibu temukan kondisi itu, berarti itulah kondisi-kondisi fitnah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, annahu dzakara ad-dajjal 'indahu faqala ainuhu khadra kazzujajah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Dajjal di dekatnya, lantas beliau bersabda, matanya hijau seperti potongan kaca. Matanya hijau seperti potongan kaca.
Dulu Bapak Ibu, ketika para ulama berbicara tentang Dajjal ini, itu berbicaranya tidak sekeras sekarang. Kenapa? Karena waktu itu mereka berpikiran bahwa Dajjal itu masih jauh sekali, masih jauh. Sama halnya ketika membahas tentang akhir zaman Bapak Ibu, materi-materi akhir zaman oleh para ulama dulu itu dikecam. Tidak usah kita membahas materi akhir zaman gitu. Kenapa? Karena akhir zaman itu masih lama, orang soleh masih banyak, betul. Tapi kalau sekarang, rata-rata orang berbicara tentang akhir zaman hari ini. Di Mekah Bapak Ibu, di Saudi Arabia ada namanya Syekh Al-Arifi. Syekh Al-Arifi itu berbicara tentang akhir zaman, fenomena, termasuk dia membahas tentang keadaan hari ini. Oh, itu masuk penjara Bapak Ibu. Masuk penjara hanya karena membahas hal-hal demikian. Artinya apa? Tapi kata para ulama, kalau itu tidak dibahas sekarang, kapan umat muslim akan tahu? Karena kondisinya sudah mulai mendekat seperti apa yang dikatakan Nabi. Maka Bapak Ibu, yang ditakutkan oleh para ulama terdahulu adalah mereka mengatakan ketika akhir zaman, permasalahan akhir zaman itu disampaikan, maka terdapat orang-orang yang memanfaatkan kondisi untuk mencari kepentingan di balik ayat-ayat atau hadis-hadis akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi hari ini kalau tidak dibahas, maka orang tidak akan tahu apa yang terjadi, fenomena seperti apa yang dikatakan Nabi. Orang tidak tahu manusia, binatang melata seperti apa yang dimaksud oleh Nabi. Orang tidak tahu dubab itu seperti apa. Orang tidak tahu kelak lampu mati 40 hari. Bagaimana orang tahu? Kalau kita tak sampaikan. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana bentuk dukhon yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadisnya, sebelum kiamat itu datang, dukhon. Dan Bapak Ibu tidak akan tahu besok negeri yang suci adalah negeri yang pertama dihancurkan. Mekah, Madinah, kota yang sangat suci. Tapi kelak ketika mereka sudah bercampur dengan kemunafikan, jauhnya mereka dari nilai-nilai agama, disitulah Bapak Ibu batu-batu berterbangan. Itu tanda kiamat Bapak Ibu, dan disampaikan oleh Nabi. Bagaimana umat muslim bisa selamat kalau umat muslim tidak dipersiapkan dari hari ini untuk mengenal tanda-tanda datangnya hari kiamat. Baik Bapak Ibu, ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang Islam, Nabi jawab. Tentang iman, Nabi jawab. Tentang ihsan, Nabi jawab. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi tidak bisa menjawab. Kata Nabi, orang yang bertanya jauh lebih mengerti daripada yang ditanya, kata Nabi. Kemudian bertanya, malaikat tadi bertanya, kalau kayak gitu, kata Nabi, kata Jibril, sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Disampaikanlah oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Artinya apa? Nabi menyampaikan tanda-tanda kiamat kepada para sahabat yang mendengar ketika itu. Kalau tak disampaikan Nabi, siapa yang tahu? Makanya hadis tentang hari-hari kiamat ini, tanda-tanda datangnya hari kiamat ini Bapak Ibu, rata-rata diambil dari Huzaifah ibnul Yaman. Karena manusia yang aneh, yang selalu bertanya kepada Nabi tentang keanehan. Yang lain tanya bagaimana sholat, yang lain tanya bagaimana tahajud. Huzaifah ibn Yaman tidak. Bagaimana dosa, apa yang harus kami persiapkan, bagaimana cara kami menghadapi ulama-ulama su', bagaimana cara kami menghadapi para pemimpin-pemimpin zalim. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu, hanya segelintir daripada para sahabat Nabi yang bertanya tentang kondisi ketika itu. Baik, lanjut hadisnya Bapak Ibu. Inna min ba'dikumul kadzabul mudil wa inna ra'sahu min ba'di hubbuk thalatha marratin. Sungguh sudah kalian ada tukang dusta lagi penyesat, dan sungguh kepalanya sesudahnya tukang dusta berakhir itu keriting. 3 kali kata Nabi. Nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karakter Dajjal tadi sudah kita sampaikan. Kadzab mudil, sudah dia pendusta, kemudian dia juga menyesatkan. Sehingga Bapak Ibu ketika dia menyesatkan orang dengan kelebihan yang dia miliki, maka Bapak Ibu tidak usah dibayangkan kecilnya seperti apa, pendeknya seperti apa, rambutnya seperti apa, tidak usah dibayangkan. Sehingga kalau dibayangkan, yang ada dalam benak kita adalah seram Bapak Ibu, seram. Sehingga digambarkan oleh para pelukis itu, dibuatnya muka dia, dikasih tanda begini, di sini ada mata, di atas ditulis kafir, kata dia. Artinya apa? Kita nengoknya aja dah seram, nengoknya saja. Itu karena kita nggak ketemu. Orang yang menganggap itu seram, ketika ketemu ternyata tergelincir Bapak Ibu. Disampaikan oleh Nabi,
yang mendekat kepada Dajjal itu adalah salah satunya adalah orang yang berilmu tapi tak beriman. Orang berilmu tapi tidak beriman. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang kita sampaikan bagaimana kondisi umat muslim dan pemuda ketika itu. Bagaimana kondisi umat muslim dan pemuda ketika itu. Yang pertama kita ambil dulu Muslim youth in the age of Dajjal. Bagaimana kondisi pemuda muslim ketika itu pada masa Dajjal. Sebelum kita masuk poin tersebut Bapak Ibu, ada model Dajjal. Model-model Dajjal yang ditakutkan oleh manusia hari ini, yang disebut dengan sinyal Dajjal di era digital. Maksudnya apa? Dajjal itu kan bisa menguasai manusia. Bisa menguasai manusia. Hari ini yang bisa menguasai manusia adalah masa digitalisasi, HP, apalagi Bu, internet, apalagi Bapak Ibu, semuanya, sosial media. Semua itu, kata para ulama itu, semuanya itu adalah sinyal-sinyal kedatangan Dajjal. Penguasaan dunia hari ini penguasaan media terhadap dunia hari ini nampak. Amerika cukup bermain dengan media. Pertama kali Amerika bermain dengan media adalah ketika perang antara Inggris dan Prancis. Perang itu dimenangi oleh Prancis, yang kalah Inggris. Tapi dalam media disebarkan yang menang Inggris, yang kalah Prancis. Bobrok langsung. Prancis akhirnya menjual semua emasnya karena di dunia dia tahu kalah, dan itu menyebab para investor negara keluar semua, takut, sehingga orang-orang yang menaruh emasnya menarik. Kemudian Amerika dengan gagahnya mengatakan, kami menerima siapapun yang datang menjual emas. Datang Bapak Ibu. Perancis termasuk negara yang rusak ketika itu karena habis Bapak Ibu. Artinya apa? Media itu mampu membolak-balik fakta. Kita tidak bisa katakan, Bapak Ibu boleh lihat hari ini kebenaran media. Bapak Ibu lihat, ada media-media cetak yang Bapak Ibu bisa lihat kan. Kondisi beberapa tahun, 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Bayangkan ketika pemilihan presiden, berita-berita yang jujur tidak jadi jujur, berita yang tidak jujur jadi dianggap jujur. Itu peran apa? Peran media. Kita tidak tahu media. Orang yang berbicara dalam media kita anggap jujur ternyata pendusta. Yang pendusta kita anggap pendusta ternyata jujur. Kita dibuat heboh. Penguasaan digital media hari ini. Umat muslim, pemuda-pemuda muslim hari ini itu terkontaminasi dengan kondisi era digital ini Bapak Ibu. Terkontaminasi. Kenapa tidak? Karena hari ini hampir setiap umat, hampir setiap pemuda hari ini semua memiliki. Satu ketika Bapak Ibu saya ngajar, beberapa hari yang lalu saya ngajar. Saya masuk kelas. Di dalam kelas saya tanya, siapa di antara kalian yang tidak megang HP? Tidak ada. Saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sholat subuh? Cuman 2 orang. Dari jumlah yang 17 orang, yang sholat subuh cuman 2 orang. Oke, yang sholat subuh cuman 2 orang. Saya tanya, berapa banyak waktumu habis demi HP? 24 jam Pak, kata dia. Bayangkan, 24 jam mereka habisi dengan HP saja. Kemudian saya tanya balik, berapa jam Anda habisi waktu Anda untuk membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak satu pun dari 17 orang itu muslimah semua yang membaca Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu penguasaannya. Kembali saya tanya Bapak Ibu, dari digitalisasi, dari HP yang Anda miliki, berapa banyak waktu Anda yang Anda habiskan dengan HP itu Anda gunakan untuk membaca buku? Bukan Al-Quran, membaca buku. Apa jawabannya? Tidak ada satupun. Baik, dari HP yang Anda pegang, berapa banyak e-book, buku elektronik yang Anda simpan? Tidak ada. Pertanyaannya kembali muncul, apa yang Anda lakukan dengan HP Anda yang selama berjam-jam tersebut? Bahkan sholat 5 waktu, sholat itu cuma 5 menit gak sampai, itu pun tidak Anda lakukan. Bahkan dengan tersenyum mereka katakan, kami memang tak sholat Pak. Bolong-bolong tersenyum. Muslimah,
umat muslim, pemuda, pemudi yang bakal mencetak generasi selanjutnya. Mereka tak solat mereka bahagia, tersenyum. Generasi hari ini artinya apa? Roboh dan bobroknya generasi itu, dan mereka bangga dengan kebobrokan itu. Bayangkan. Kemudian saya tanya, apa yang Anda lakukan di HP Anda? 3 Pak. Sosial media: Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, Instagram, TikTok. Coba dajjal baru itu Pak, 3-tiganya dajjal itu. Facebooknya, TikToknya, bahkan mereka rela itu Bapak Ibu. Mohon maaf, saking nampaknya kita dikuasai oleh media, saking nampaknya kita dikuasai oleh dajjal, dikuasai oleh HP, ditaruhnya HP itu, disandarkannya pada dinding, dibuatnya di situ video live streaming TikTok, joget-joget dia, dan joget di depan umum. Hari ini orang tak malu. Coba bayangkan, HP sekecil itu bisa menguasai tubuh manusia sekian besar ini. Artinya apa? Kalau tak masuk, kalau tak cantik, kalau tak ganteng, tak masuk. Ntar dulu, diulang terus sampai waktu habis. Mana waktu mereka lagi untuk mendekat kepada Allah? Tidak ada. Artinya apa? Kondisi pemuda yang benar-benar takut dengan kedatangan Dajjal. Umat pemuda-pemuda muslim hari ini, mereka tidak tahu siapa Dajjal itu Pak. Tidak tahu. Saya tanyakan Bapak Ibu, dari 3 kelas yang saya ajar, itu kita tanya, itu mereka nggak kenal tentang Dajjal itu siapa. Dan mereka tidak mau tahu tentang Dajjal itu. Tidak mau tahu. Coba Bapak, bayangkan keadaan kita hari ini. Bayangkan. Jadi Dajjal itu bukan tak senang. Ya senang, karena itulah pengikut-pengikutku, kata dia. Kelak yang mengikuti begitu. Bayangkan Bapak Ibu, habis waktu mereka hanya untuk dikuasai oleh media. Sama Bapak Ibu, media cetak, media online. Tidak hanya anak muda, orang tua juga begitu. Bahkan hari ini orang-orang berangkat ke Mekah itu, ke Madinah itu, ketika kita tanya, kenapa kok sering kali selfie? Jawabannya sederhana, kenapa kok sering selfie? Itu jawabannya sederhana. Apa kata dia? Kami hanya ingin mengabadikan momen terpenting. Itu kan bahasa kamuflase sebenarnya. Betulkah mereka mengabadikan? Belum tentu Pak. Ketika kita tanya, betulkah Anda mau mengabadikan momen penting Anda di Madinah? Penting? Iya Ustaz. Kenapa sholat 5 waktu dia ke masjidnya cuma maghrib dan isya? Subuh di hotel, zuhur di hotel, asar di hotel. Jawabannya apa? Capek Ustaz. La ilaha illallah. Nah, begitulah kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka dikuasai oleh pemuda-pemuda muslim, nanti dikuasai oleh, tidak hanya pemuda muslim, semua pemuda dikuasai oleh media. Mereka dikuasai oleh dajjal-dajjal baru, HP mereka, sosial media mereka, gadget mereka, semuanya. Makanya Bapak Ibu, judi online-nya, game online-nya merajalela. Pertanyaan kita sederhana, kok pemerintah nggak lihat ya gitu, dampak negatif daripada judi online-nya, game online-nya? Mungkin ada pendapatan negara dari situ. Kalau sudah ada pendapatan negara, agak susah kita nak berbicara sedikit Pak. Artinya apa? Apapun yang terjadi. Baik, kemudian sebelum kita tutup Bapak Ibu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nasi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma dzakara ad-dajjal fa qala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa anzaru qaumah laqad anzara nuh qaumahu walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar. Kata Nabi, semua para nabi pasti akan memperingatkan kaumnya tentang datangnya Dajjal. Kenapa kok semua nabi memperingatkan memperingatkan Dajjal kepada semua kaumnya? Karena semua para nabi ketakutan jika Dajjal itu betul-betul datang.
Apa ketakutan para nabi? Semua nabi, apa ketakutan mereka? Khawatir akan datangnya Dajjal tersebut, mereka terpedaya dengan tipu daya Dajjal. Hari ini dengan lisan manusia bisa tertipu, Bapak Ibu. Dengan lisan manusia bisa tertipu. Bagaimana kalau beneran Dajjal itu dah datang? Yang kedua disampaikan, agent of Dajjal in the age of Dajjal. Sebelum datang Dajjal, kata Nabi itu, akan ada agen-agen Dajjal. Agen-agen Dajjal. Siapa agen-agen Dajjal tadi? Mohon maaf. Agen-agen Dajjal tadi yang menciptakan kerusakan di muka bumi, itu adalah agen-agen Dajjal. Berarti Bapak Ustaz, yang menciptakan HP ini agen Dajjal? Atau tergantung lagi Bapak Ibu. Kalau kita katakan agen Dajjal, bisa jadi berarti yang menciptakan game online, judi online adalah agen Dajjal. Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit Bapak Ibu. Satu tujuan Amerika itu Bapak Ibu, dan satu tujuan orientalis itu, bagaimana menjauhkan umat manusia dari agama, itu tujuan akhir dia. Dan Bapak Ibu ya harus dipahami, orang Eropa, orientalis, penjajah, itu tujuannya cuma satu, bukan hanya ekonomi. Ekonomi itu hanya cara untuk menjauhkan daripada agama. Jadi kalau menjauhkan umat muslim dari agamanya langsung agak berat, sehingga dikuasai dulu ekonomi. Setelah ekonomi dikuasai, apapun bisa dia lakukan untuk menjauhkan orang. Hari ini kita tunjukkan, kalau ada orang kaya, kira-kira perkataan orang kaya itu bisa benar, bisa salah. Bisa ya Pak ya? Bisa benar, bisa salah. Sekarang dia salah, orang kaya ini salah, tapi karena punya banyak duit, bisa nggak jadi betul? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dan dia bisa beli orang untuk mempercayai perkataan dia sekalipun dia dusta. Sama Pak, itulah yang dilakukan oleh Amerika. Bisakah kita katakan Amerika itu agen-agennya Dajjal? Bisa. Karena penguasa dunia, penuh dengan kamuflasenya, penuh dengan tipu dayanya. Wah, itu berat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika agen-agen Dajjal ini melakukan operasi mereka, program-program mereka yang tipu daya ini, sehingga mohon maaf Bapak Ibu, endingnya cuma sederhana Bapak Ibu. Berapa banyak manusia yang jauh dari nilai-nilai agama? Bukan sedikit, banyak. Itu sudah saya buktikan Bapak Ibu. Satu kelas 17 orang, sholat subuh cuma 2 orang. Saya tanya, tadi zuhur enggak? Zuhur Pak, dari 17 yang zuhur hanya setengah, yang asar enggak ada. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Rasa takut mereka kepada Allah tidak lebih besar daripada takutnya manusia mereka kepada rektor. Tak masuk takut, tapi sama Tuhan mereka tak takut. Artinya lebih mudah bagi mereka meninggalkan sholat daripada meninggalkan kampus. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, karena waktunya sudah habis, insyaallah kapan waktu kita sambung kembali, masih pembahasan tentang Dajjal kita akhiri insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang Dajjal kita ini. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada Pak? Ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Pertanyaannya, apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua ini dalam menghadapi era sekarang ini? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu khususnya ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini ada gaya, ada penyampaian yang menurut saya juga cukup menakutkan dari para pendidik. Tapi karena para pendidik juga terikat dengan satu kebijakan, jangan keras-keras dalam mendidik. Nanti kalau keras mendidik, anak-anak jadi pelawan. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dulu dididiknya keras, sehingga kami tak berani juga sama di atas. Dia ada mendidik dengan keras, tapi berakhlak. Ini ada mendidik keras, tegas, tapi tak punya akhlak. Orang tuanya dipecutnya anaknya kalau tidak sholat, tapi anak orang tuanya tidak sholat. Orang tuanya tidak sholat, tapi itu masih mending.
Ini hari ini ada orang tua sholat nak, nantilah ya. Ayo udahlah kalau gitu, terserahlah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Satu, kemerosotan dunia pendidikan itu penting. Nah, peran kita Bapak Ibu selaku orang tua, jangan pernah merasa kasihan dengan anak ketika mereka jauh dari agama. Jangan pernah kasihan. Tekankan pendidikan agama sama mereka. Kita yang punya tanggung jawab. Jangan pernah takut, paksakan. Jangan biarkan mereka keluar dari rumah sebelum mereka membaca Al-Quran. Jangan biarkan mereka keluar dari rumah sebelum mereka sholat. Kita tak mengekang mereka, kita cuma minta waktu mereka 5 menit. Berikan ketegasan kepada mereka. Kalau kita takut kelak generasi kita. Rasa sayang kita, kata guru saya Bapak Ibu, rasa sayangnya orang tua terhadap anak itu membuat orang tua lemah akan pendidikan. Di Gontor Bapak Ibu, hari ini tidak ada lagi pukulan, tapi 3 kali melakukan kesalahan keluar. Zaman saya dari ujung dari tumit sampai ke pangkal leher, insya Allah sudah pernah keluar darah. Masa itu Pak. Setelah itu Bapak Ibu, ini Gontor saya sebutkan Bapak Ibu, setelah itu dihilangkan pemukulan, karakter itu sudah berubah. Akhlak tuh mulai berkurang sedikit demi sedikit. Yang dulu orang takut dengan kekerasan, mau tak mau dia harus berbicara bahasa Arab. Sekarang enggak. Tapi Gontor punya metode yang lain, sehingga 3 kali mereka melakukan, keluarkan. Tidak ada lagi kompromi. Artinya apa? Keras tegas dalam memberikan pendidikan itu penting. Ada isyarat dari Nabi? Ada. Apa isyarat dari Nabi? Anak yang umur 9 tahun tidak sholat pukul. Pukul dalam arti kata pukul sayang, bukan pukul nafsu. Ada orang tua yang pukul nafsu, itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pendidikan yang kedua, kata Syekh Said Naqib Alatas itu, pendidikan yang kedua itu ta'dib. Pendidikan adab dan akhlak itu yang paling penting. Orang tua berakhlaklah, beradablah sebelum engkau memberikan pendidikan adab dan akhlak. Ini orang tuanya tak beradab, orang tuanya tak berakhlak, ini yang susah. Nak, jangan kau mencarut. Bapak ibu dia mencarut. Gimana mau mengatakan itu? Nak, jangan kau main HP. Bapak ibu dia di depan anaknya main HP. Itu kondisi real, fakta lapangan begitu. Itu yang kedua tuh. Berikan pendidikan akhlak yang baik, berikan pendidikan karakter yang baik. Yang ketiga, berikan dia lingkungan yang baik. Berikan dia lingkungan yang baik. Tidak bisa tidak Bapak Ibu, hari ini tidak bisa tidak. Jangan kasih lingkungan yang tidak baik. Kalau masuk dalam lingkungan yang tidak baik, sejalanlah yang dikatakan Mahfud MD tadi. Orang soleh pun jadi setan. Dan itu bukan bahasanya Mahfud MD, bukan. Orang yang berteman dengan penjahat, lama-lama bisa jadi penjahat. Orang yang berteman dengan tukang parfum, kata Nabi, dia akan kecipratan harum dia. Artinya apa? Lingkungan itu, kata Imam Al-Ghazali, sangat berpengaruh dalam membentuk karakter. Ya kalau di dalam lingkungan itu orangnya baik-baik, rajin ngaji, tidak mungkin tidak. Di pesantren kami hari ini ada seorang mantan narapidana, sengaja dimasukkan ke pondok untuk melihat apakah dia mampu merubah diri dia. Sudah berjalan 6 bulan, alhamdulillah sudah hafal 3 juz. Seorang mantan narapidana. Artinya apa? Lingkungan yang membuat. Kalau balik lagi dia ke lingkungan dia, selesai urusan. Di salah satu daerah di Solek Satu itu ada seorang mantan narapidana, tukang sebar apa namanya? Tukang sebar narkoba atau apa namanya? Pengedar narkoba. Tukang pengedar narkoba terkenal. Besok pagi mau dijemput polisi. Besok pagi. Malam tu dia tobat, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau masih sayang sama aku, terima tobatku dan selamatkan diriku. Mulai hari itu sampai hari ini alhamdulillah sudah bukan lagi pengedar narkoba, tukang azan di masjid.
Tidak ada yang tahu jalan hidup orang kalau kembali pada lingkungan. Tapi kalau dia keluar dari lingkungan kebaikan tadi, dia balik lingkungan, habis dah kita. Artinya apa? Membangun komunitas kebaikan itu penting. Makanya kita ingatkan Bapak Ibu, satu-satunya tempat terbaik di akhir zaman itu untuk membangun komunitas kebaikan di masjid, Pak. Masjid. Lah kalau di masjidnya saling caci maki, berarti masjidnya dirar tuh. Masjid dirar, masjid tukang membangun. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah orang tua kita ini rajin berdoa atau tidak. Jangan pernah berhenti lisan kita mendoakan anak, istri, keluarga kita. Jangan pernah berhenti. Keimanan Bapak Ibu. Suruh anak setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Jangan remehkan, dianggap mungkin tak berpengaruh. Memang sekarang tak pengaruh, tapi wallahu alam, nanti janji Nabi pasti terbukti. Yang selamat dari Dajjal tu yang rajin lisan dia membaca surat Al-Kahfi. Saya kira itu tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 4 poin tu insyaAllah. Cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan jika Allah mengizinkan. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna imaman 'adila. Allahumma arzuqna imaman 'adila. Allahumma arzuqna imaman عادلة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.